Alhamdulillah. Syarih sudur meyasiril umur dafi'i syurur. Salatu wassalamu ala ma'dinil fadli wa nur Sayyidina Maulana Muhammadin al-badril budur wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yamin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alhimna ilman nufaqihu bi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul bertemu pula melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, itu faham-faham yang wajib untuk diluruskan atau dibetulkan. Dan pada minggu kemarin kita membahas mengenai orang-orang yang terkadang mereka mentakwilkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dengan pikiran yang cemerlang dan hati yang bersih, sehingga mereka mentakwilkan hadis dengan pikiran atau menurut pendapat mereka sendiri. Dan ironisnya terkadang mereka ini tidak mau menakwilkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau alasannya jika didengar oleh orang awam atau orang yang tidak ngerti, maka seakan-akan orang awam tadi efeknya akan membenarkan alasan daripada orang tersebut atau orang yang tidak mau mentakwilkan sifat-sifat Allah. Mereka beralasan, gimana kita mau mentakwilkan sifat Allah? Tidak boleh, katanya. Segala sesuatu tentang Allah tidak boleh ditakwilkan. Ini menurut mereka. Sekilas seakan-akan benar kalau tentang Allah tidak boleh ditakwilkan. Tapi ada beberapa hal yang berkenaan dengan sifat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Apabila kita tidak takwilkan, maka orang akan salah memahami ayat tersebut. Contohnya apa? Contohnya ayat yang menjadi perdebatan sampai saat ini dari 200 tahun yang lalu. Ini terjadi perdebatan. Kalau di zaman dulu tidak terjadi perdebatan. Karena apa? Karena ulama salaf atau ulama zaman dulu mereka memaknai ayat seperti ayat-ayat mutasyabihat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka memaknainya Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu bi muradihi. Wa huwa yastawi kaifa syaa wa ma syaa wa kaifa wa yaliqu bi kamalihi wa jalalihi. Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, mereka memaknai kalimat istiwa atau ulama salaf. Kita ingatkan lagi, ulama salaf, bukan ulama yang mengatasnamakan dirinya salafi. Beda. Ulama salaf mengartikan ayat-ayat mutasyabihat. Mengapa? Wallahu a'lamu bi muradihi. Itu kebanyakan. Artinya Allah yang lebih mengetahui maksud atau maknanya. Mereka lebih selamat. Makanya di zaman Al-Imam Malik
Ibn Anas, madhab Maliki, ini pencetus madhab Maliki, radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah nafa'ana bil ulumi fid dharain amin. Beliau ketika ada seorang bertanya dengan beliau tentang bagaimana Allah beristiwa, beliau menyatakan al-istiwa ma'lumun wal kaifiyatu anhu majhulun was su'alu anhu bid'ah. Beliau mengatakan al-istiwa maklum, istiwanya Allah maklum, sudah diketahui. Maksudnya diketahui bagaimana? Apakah maksud al-Imam Malik bahwa Allah itu bersemayam di arsy, berarti kalau arsy di atas langit, Allah adanya di atas langit? Bukan begitu maksud Imam Malik. Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Al-istiwa itu maklum karena di zaman beliau dan di zaman sebelum beliau sampai sahabat tidak membahas mengenai istiwanya Allah, bagaimana, mereka serahkan kepada Allah. Tidak boleh kita kaif, tidak boleh. Berarti bertanya tentang istiwa bid'ah, itu zaman beliau. Kalau zaman sekarang, karena orang kalau tidak menakwilkan ayat ini akan jadi salah paham. Salah pahamnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini berkaitan dengan sifat Allah. Jadi kita harus tidak boleh mentakwilkan ayat ini. Harus mengartikan sebagaimana yang tertera. Berarti apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat Ar-Rahman bersemayam di arsy, dan arsy di atas langit. Sehingga mereka memisalkan di arsy tempat yang tertinggi, jadi Allah di tempat tersebut, makhluk semuanya di bawahnya. Jadi Allah yang melihat. Karena apa? Karena maksudnya mereka itu bagus tapi salah. Tidak mau menakwilkan ayat tersebut sehingga pemahamannya bahwa Allah ada tempat, yaitu di arsy. Sangat bertentangan dengan banyak ayat. Bertentangan dengan ayat apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bertentangan dengan ayat di akhir surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bertentangan dengan ayat wa huwa ilahun fil ardi wa fis sama. Bertentangan dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bertentangan dengan ayat fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah. Makanya kita atau ulama-ulama salaf maupun khalaf yang berfaham dengan faham aqidah Al-Habul Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, mereka menakwilkan karena butuhnya, karena kondisi zaman dan masanya butuh untuk menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, tapi tidak keluar dari koridor ayat muhkamat. Menakwilkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah 'alal 'arsy di arsy. Istawa bukan istaqarra, bukan bertempat, bukan bersemayam. Kita harus kembalikan ke ayat muhkamat. Kalau ayat yang mutasyabihat perlu ditakwilkan, tapi kembalinya rujukannya ayat muhkamat. Tidak boleh menakwilkan ayat ini bertentangan dengan ayat yang muhkamat, yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita menakwilkan Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahman bersemayam di langit, berarti tempatnya di langit, akan bertentangan dengan ayat muhkamat, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah. Kalau kita mengatakan Allah punya tempat, berarti sama dengan makhluk punya tempat. Allah punya tempat di bumi, makhluknya punya tempat, manusia punya tempat di dunia, berarti sama-sama punya tempat. Bagaimana ayat ini? Laisa kamitslihi syai'. Jadi boleh menafsirkan ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tapi tetap rujukannya adalah ayat-ayat muhkamat. Tidak boleh bertentangan dengan ayat muhkamat. Jadi menafsirkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman Allah 'alal 'arsy di arsy. Istiwa di situ bukan artinya bersemayamnya Allah. Maksud ayat itu adalah Allah kedudukannya tinggi. Ulu makan, Allah tinggi tempatnya.
Maksud tinggi tempatnya bukannya tempatnya tinggi, artinya ya tinggi, tidak bisa kita kita bayangkan sudah. Tidak boleh kita mengatakan bertempat tinggal di arsy. Makanya kalau pakai logika, orang yang mengatakan Allah di arsy, silahkan konsekuensinya ente sholat ngadep ke langit. Sholatnya harus ngadep ke langit, konsekuensi. Tapi ini mereka mentakwil, tidak mau mentakwilkan. Kalau tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, orang nanti akan salah tafsir. Yadullah fawqa aydihim. Tidak mau mentafsirkan, tidak mau mentakwilkan. Ayo, apa maknanya? Tangan Allah di atas tangan mereka. Timbul nanti orang berarti Allah punya tangan. Gimana tangan Allah? Apakah sama dengan tangan manusia? Mulai timbul pemikiran, karena manusia makhluk yang paling sempurna, berarti Allah itu serupa dengan manusia. Timbullah firqah mujassimah. Yang kelompok yang membentuk Allah bentuk sama bentuknya dengan manusia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi ayat Al-Quran tidak ditakwilkan. Makanya diceritakan dulu di zaman Raja Abdul Aziz Al Saud, mimpin di Saudi, ada satu ulama Wahabi, dia buta, dan dia ini manggil Syekh Abdullah Asy-Syamqiti untuk berdebat. Dipanggil Syekh Abdullah Asy-Syamqiti, ayo berdebat mengenai sifat-sifat Allah, ayat-ayat mutasyabihat. Dia berkeras, ini ulama Wahabi yang buta ini berkeras tidak mau mentakwilkan ayat Al-Quran. Akhirnya Syekh Abdullah Asy-Syamqiti yang cerdik, dia cerdik, bukan cuma alim, cerdik juga. Dia nanya sama Syekh Abdullah Asy-Syamqiti, sama Syekh Wahabi tadi. Ya Syekh, katanya, kalau ente bilang tidak boleh menakwilkan ayat Al-Quran, saya mau nanya tentang firman Allah yang berbunyi, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ente bilang tidak boleh menakwilkan ayat Al-Quran. Ya khair, sekarang anda mau nanya, bagaimana dengan ayat Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma? Barang siapa yang di dunia ini buta, ini kalau tidak ditakwilkan. Ini ayat Al-Quran kalau tidak ditakwilkan. Maka fi hadhihi a'ma, yaitu barang siapa yang di dunia buta, wa huwa fil akhirati a'ma, di akhirat juga buta. Wa adallu sabila, dan jalannya sesat. Ente buta di dunia, mau dah ente di akhirat dibangkitkan Allah dalam keadaan buta juga, dan jalannya ente dianggap sesat. Ayo, dah saya takwilkan ayat ini. Wow, salah ini Syekh Wahabi. Lalu marah dia. Marah, akhirnya dia minta sama Raja Abdul Aziz untuk musir Syekh Abdullah Asy-Syamqiti ke Mesir, sampai akhirnya diusir ke Mesir dan meninggal. Dia bisa jawab deh. Ente buta. Ayo, ada ayat Al-Quran, coba jangan ente takwilkan. Ente artikan sesuai maknanya. Maka nanti hari a'ma wa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Ayo, barang siapa yang di dunianya buta, di akhiratnya buta. Ayo jangan ditakwilkan kalimat a'manya. Sebenarnya a'manya ini adalah buta basirahnya, bukan buta matanya. Buta basirah, hatinya yang buta, sehingga dia tidak mau taat kepada Allah. Wa huwa fil akhirati a'ma, di akhirat dibutakan oleh Allah, dilupakan oleh Allah. Karena di dunia dia lupa dengan hukum-hukum Allah, dengan syariat-syariat Allah. Di akhirat juga dilupakan oleh Allah. Itu maknanya, itu takwil dari ayat tersebut. Coba kalau tidak ditakwilkan, ente buta, berarti di akhirat ente juga buta. Itulah ayat-ayat Al-Quran, ada rujukan untuk mentakwilkannya, bukan sembarang mentakwilkan. Boleh ditakwilkan, tapi tidak boleh sembarangan. Kalau ayat yang mutasyabihat harus berpedoman kepada ayat muhkamat dalam hal penakwilannya. Paham insyaallah. Ayat-ayat yang mutasyabihat, nakwilkannya harus dengan ayat muhkamat jadi pedoman. Seperti tadi, yadullah fawqa aydihim. Ini harus ditakwilkan.
Rujukannya ayat muhkamat yang penting. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi menakwilkan yadullah fawqa aydihim, tidak boleh tangan Allah di atas tangan mereka. Karena akan bertentangan dengan ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak punya tangan. Ada yang menafsirkan ulama salaf seperti yadullah fawqa aydihim, hukum Allah di atas semua hukum manusia. Ada lagi mengatakan kemampuan Allah di atas kemampuan manusia, kudrahnya Allah di atas semua kudrah makhluknya. Itu yadullah fawqa aydihim. Nah, begitulah dalam mentakwilkan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh butuh hadis atau ayat yang ditakwilkan, takwilkanlah dengan selain dari merujuk ke ayat muhkamat, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih. Jangan sembarangan nakwilkan. Ini hadis sembarangan nakwilkan. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, tidak perlu ditakwilkan lagi. Jelas perkataan Nabi, semua bid'ah sesat. Arti bid'ah adalah sesuatu yang baru. Kalau kita ketemu orang yang macam itu, omongkan inti juga dari hidup di zaman Nabi. Inti dia bid'ah dalam takoan. Ayah gitu lah. Inti sendiri bid'ah. Oh ini lain, ini mengenai hukum, mengenai ini. Aduh, subhanallah. Memang kerjaan mereka hobinya debat. Sengaja cari-cari kitab itu buat menjatuhkan kita. Sengaja. Dan ironisnya, banyak dari golongan mereka ini memakai menyalahi dari pendapat seperti Ibnu Taimiyah. Terkadang ada beberapa pendapat Ibnu Taimiyah yang mestinya begini, tapi mereka mengartikannya begitu. Ini nanti semua kita bahas. Ada semua dibahas di sini. Apa pendapat Ibnu Taimiyah mengenai tawasul? Tapi mereka, Ibnu Taimiyah melawan tawasul. Padahal Ibnu Taimiyah memperbolehkan tawasul. Artinya apa? Ulama yang mereka anut sendiri kadang-kadang perkataannya mereka salah gunakan atau mereka lawan perkataannya. Juga kadang-kadang yang tidak dikatakan oleh baik Syekh Muhammad Abdul Wahab, ada sebagian ataupun Ibnu Taimiyah, tapi mereka menyandarkannya kepada qala Ibnu Taimiyah, qala Muhammad bin Abdul Wahab, padahal tidak pernah ngomong. Jadi zahirnya mereka kalau baca kita, kalau ketemu orang yang nggak paham gitu, nggak banyak baca kitab, kayak ini, hebat dong Anda. Dengan jenggot pulau, dengan jidat hitam pulau. Kita ngalimnya ini. Ada ulama kita berkata dulu di Mekah, berfatwa bahwa bom bunuh diri tidak apa-apa. Ada itu ulama Wahabi berfatwa gitu. Katanya alim, jago hadis, hafal kitab-kitab hadis, hafal kitab-kitab tafsir, hebat. Nggak heran kita. Bal'am bin Ba'ura itu hebat, tapi akhirnya gimana? Justru dalam sebuah riwayat dikatakan yang duluan masuk surga, yang duluan masuk neraka orang alim ketimbang orang bodoh. Kenapa? Karena orang alim kalau dia masuk neraka berarti dia bermaksiat dengan dia dalam keadaan mengetahui. Sedangkan orang bodoh tidak tahu apa-apa. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Arsalan apa? Wa'alimun fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasad. Orang yang alim berilmu tidak amalkan ilmunya berarti dia diadab terlebih dahulu sebelum Allah mengadab penyembah berhala. Jangan heran orang ini mentang-mentang sudah hebat, ini apapun omongannya mau didengar, semuanya mau didengar, fatwanya mau didengar. Ya lihat dulu fatwanya sahih atau enggak. Kalau sudah berfatwa boleh membunuh diri, isyhadal fatwa. Kalau bukan dari akalnya sendiri yang agak agak panuan sedikit, membunuh diri dari mana? Syariat Islam boleh. Itu ajarannya orang Jepang. Tapi kasus boleh bunuh diri. Kalau Islam, haram. Tak boleh membunuh diri. Jangan kita berpendapat kalau kita mati satu yang penting orang kafir matinya 10, nggak jadi masalah. Enggak, kalau bisa orang kafir mati 10 kita tidak mati.
Kalau toh mati juga bukan dalam hal bunuh diri, berarti kita matinya syahid. Itu baru Islam. Tapi begitulah mereka. Sampai kepada pembahasan yang kita baca tadi dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahha yang berjudul ajakan para a'immah tasawuf untuk mengimplementasikan syariat atau untuk mengamalkan syariat. Ini judulnya, judul bahasannya. Kenapa? Karena orang yang mengatasnamakan diri mereka Salafi atau yang dikenal dengan Wahabi, sebagian orang mengenalnya Wahabi. Kalau mereka sebagian galak, tidak mau dia dikatakan Wahabi. Kenapa? Karena kalau Wahabi itu berarti pengikut Abdul Wahab bin Rustuk. Abdul Wahab bin Rustuk fahamnya Khawarij. Kalau kami tidak mau dikatakan Khawarij, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestinya pengikut Muhammadiyah yang disebut dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti lebih tepat kalau disebut pengikut Muhammadiyah, bukan Wahabiyah. Itu sudah pernah Anda jelaskan di awal pertemuan kita. Mungkin sebagian ada yang dengar, ada yang belum, tidak jadi masalah, kita ulang lagi. Di atas masanya Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ada orang menyebut ataupun di dalam kitab disebutkan Firqatul Wahabi, berarti dia adalah pengikut Abdul Wahab bin Rustuk al-Khawariji, orang Khawarij. Tapi setelah masanya Muhammad bin Abdul Wahab sampai sekarang, kalau ada yang mengatakan Wahabi, berarti maksudnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kita bukan merendahkan salah satu asma Allah, Al-Wahhab. Memang nama Allah Al-Wahhab, Allah zat yang maha banyak memberi, maha pemberi. Maksudnya bukan itu, kita maksudkan Wahabi itu adalah apa? Para pengikut, yaknya ya'un nisbah, Wahabiyu. Berarti apa? Pengikut paham Muhammad bin Abdul Wahab. Itu maksudnya. Jadi yang ada sekarang kalau disebut Wahabi adalah yang dominan akidah yang mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu maksudnya. Nah, kelompok mereka ini paling gak demen dengan yang namanya Sufi. Kalau kelompok Sufi itu udah mereka anggap kelompok yang musyrik. Mereka anggap kelompok yang mengada-ada, kelompok yang berlebih-lebihan. Sehingga tidak sedikit di antara mereka tidak percaya dengan yang namanya karomah. Karena biasanya kelompok Sufi ini selalu membicarakan karomah. Ada lagi yang membicarakan tentang Allah, terlalu menurut mereka berlebihan. Padahal mereka tidak bisa menalarnya. Seperti dalam kitabnya Ibn Arabi dan lain sebagainya, mereka tidak bisa menalarnya karena di luar akal kita. Seperti perkataan Imam Abu Yazid Al-Bustami, ma'alal jubbah illallah, ma fil jubbah illallah. Wah, mereka mengatakan berarti Abu Yazid Al-Bustami adalah musyrik kafir. Dia mengatakan tidak ada di jubah ini kecuali Allah. Orang yang tidak mengerti. Tidak sampai kepada pembahasan tentang Sufi itu bagaimana, konsep Sufi itu bagaimana, sehingga mereka dengan kepala mereka yang kotor, dengan hati yang sudah hitam, mereka mengatakan kaum Sufi itu semuanya kafir. Bahkan dampaknya sampai sekarang pun kalau kita ada di depan mereka, misalnya kita baca wirid seperti Rotibul Haddad atau apa, mereka akan langsung menuduh, oh Sufi. Kalau di Palembang, kalau di Jakarta, tuh Sufi itu. Kalau di Mekah, oh Sufi, ada musyrik, ada kafir. Dikatakan begitu gitu. Kalau di Saudi, langsung dikafirkan, dikatakan musyrik. Tapi ironisnya, ulama-ulama mereka tidak jarang dalam mimbar-mimbar saat pidato ataupun lagi khutbah Jumat menyebutkan nanti Qala Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, menyebutkan perkataan Imam Al-Junaid. Qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, menyebutkan perkataan Abu Yazid Al-Bustami, tidak jarang. Padahal A'immatus Sufiyah, orang-orang Sufi
Mereka ngajak kita kepada syariat, ngajak kita untuk menjalankan sunnah. Tidak ada orang sufi yang ngajak kita untuk untuk menjauhkan kita dari Allah. Tidak ada. Semuanya ngajak kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan dalam sebuah perkataan beliau, at-turuqu kulluha masdudatun 'anil khalqi illa man ittaba athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu lianna turuqul khairat kullaha maftuhatun 'alaihi wa 'ala al-muqtafin atharahu wal mutabi'in. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini seorang sufi besar, muridnya ribuan, semuanya jadi wali. Gimana gurunya? Imam Junaid Al-Baghdadi ini punya toko. Beliau kadang-kadang pagi-pagi buka toko, enggak pagi-paginya, kira-kira jam 9. Kalau kita jam 6, kalau baca sudah buka toko. Ini jam 9, kira-kira jam 10 buka tokonya. Setelah beliau masuk toko, beliau tutup. Kemudian beliau sholat dulu 200 rakaat. Setelah sholat baru beliau buka, ada yang beli, duitnya cukup buat makan besok, tutup sudah. Sekarang waktunya ngajar, sudah cari duit sudah. Tidak sanggup seperti itu sekarang. Berarti top ini orang hebat itu Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan apa? Semua jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali bagi orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnahnya dan lazim di atas jalannya. Karena apa? Semua jalan kebaikan semuanya terbuka dari Rasulullah. Dan bagi orang-orang bagi orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya terbuka. Dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang mengatakan wa anta babullah ayyubri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau ya Rasulullah adalah pintu untuk menuju Allah. Siapapun yang ingin masuk ke pintu Allah tanpa melaluimu, tanpa melalui Rasulullah, la yadkhulu, dia tidak akan masuk. Makanya kalau berdoa, salah satu cara agar doa kita cepat dikabulkan Allah, selain kita baca basmalah, selain hamdalah apa? Sholawat dulu, lalu kemudian doa, akhir ditutup dengan sholawat. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Pakai apa? Nyebut nama Rasulullah, pintu untuk menuju Allah siapa? Rasulullah. Allah jelaskan sudah di dalam Al-Quran, ayat yang terang benderang. Ini ayat tidak perlu takwil ini takwil itu lagi nih. Ayatnya terang benderang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maksudnya apa ya? Kalau ente pengen dapat kecintaan Allah, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad, baru ente dicintai oleh Allah. Kalau ente tidak ikuti jejak langkah Nabi Muhammad, maka ente tidak akan dicintai oleh Allah. Tak bakal. Harus mengikuti jejak langkah Rasulullah, harus berakhlak dengan akhlak Rasulullah, harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau tidak, tak bakal ente sampai menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ironisnya kalau kita bawa ayat ini, mereka juga mengatakan, oh kami adalah orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Cara kami inilah cara orang dahulu dari zaman Nabi sampai Salafi. Orang baru ini yang salah nakwilkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Tidak boleh ditakwilkan, inilah jalan kami. Sahabat Nabi pun sudah mentakwilkan ayat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab dan lain-lain dari para sahabat ada yang menakwilkan ayat Al-Quran kalau memang dibutuhkan takwil. Tapi sekali lagi, mereka tidak akan keluar dari jalur ayat muhkamah. Tidak keluar daripada jalur ayat muhkamah kalau menampilkan ayat-ayat mutasyabihat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wajah anak Abu Yazid al-Bustami qaddasa sirrahu qala dzaka yawm li ashabihi. Ini juga ada cerita Abu Yazid al-Bustami pernah berkata kepada di sini disebut sahabat-sahabat, tapi kita mengartikannya murid-muridnya. Nah, itulah orang zaman dulu akhlaknya niru Rasulullah. Mereka tidak menganggap orang yang belajar dengan mereka itu murid, tapi sahabat. Makanya Astagfirullahaladzim, astagfirullah min qawli wa fi'li wa nadhari sam'i wa niyati. Anak tidak mau dicium tangan kadang-kadang. Memang bukan kadang-kadang, memang enggak. Kenapa? Karena antum yang tidak belajar bareng-bareng bukan murid anak, tapi sahibnya anak. Kalau sudah sahib, kalau nak bertanya jangan sungkan. Nak mampir botol. Oi, ustaz, lemah. Nah, bukan ustaz. Nah, sahib. Sahib kamu. Nabi Muhammad dengan murid-muridnya disebut sahib Nabi Muhammad telah. Nah, itu akhlaknya. Gak berani kita nyebut murid. Pakai berat gitu tanuannya. Murid ada yang ngamalkan ini, nyeleweng ini, nyempet ini. Kalau kawan lemah juga kita nenggonya. Kalau murid lemah dikit, jaim dikit. Kau jaim, jaga imet dikit. Bukan murid, pokoknya harus. Kalau ngomong sana, anak guru inti. Wah, mulai jaimnya lah. Kalau sahib lebih kurang lah. Lemah. Harus sahib lah. Lebih kurang. Kalau nganggap ini kayaknya ngomong gitu juga lemah-lemah. Mengadu ini dan nanyo ini dalam lemah. Nah, kalau sohib, anggap sohib Ustaz. Tapi jangan sohib yang berlebihan pula. Dalam kamu sohib, amplong dikit kalau Ustaz ini. Sohib mana? Anak-anak tanya ini. Dapat juga Ustaz. Ya sohib. Malah sudah lewat puluh. Ada Abu Yazid pada murid-muridnya atau ashabnya. Ayo katanya. Kita mau melihat ulama atau satu orang yang memasyhurkan dirinya, yang mengenalkan dirinya bahwa dia wali. Ayo kita nak nyingok. Datang deh. Dalam satu riwayat itu di Irak, sedangkan Syekh Abu Yazid al-Bustami, sahabat Taifur atau Taifur bin Isa, itu beliau di Suriah. Lagi heboh-heboh sekarang Suriah ni. Gawi kafir akhirnya Islam baik kok. Dia tak kok. Kau icak melo ini dia tak kok. Islam. Mana kafir? Itu biasa Bustami di situ. Ya ilal Irak. Kamu murid-murid. Setelah sampai ke wongnya tadi yang atau ke diri dia wali, dia melihat orang tadi nak masuk masjid beludahnya ke masjid di dinding masjid. Oh, dia muridnya. Ayo belok itu. Balik. Ibu, aku Syekh kita jalan jauh ini sudah. Ini orang apa namanya wali katanya. Apa wali? Dia tidak jaga hukum-hukum Allah. Dia tidak ikuti sunnah Nabi Muhammad. Kalau berludah itu tidak boleh di masjid dan tidak boleh ngadep ke kanan atau ke depan. Sunnahnya sebelah kiri. Kalau kita nak berludah sebelah kiri. Ini berludah di dinding masjid. Oh, kata Syekh Abu Yazid, gimana doanya dikabulkan Allah kalau dia tidak menjalankan sunnah Nabi, dia tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Balik, tidak usah minta doa sudah. Tidak usah minta doa. Nah, ini luar biasa, luar biasa. Orang-orang seperti mereka, Sufiyah, Syekh Abu Yazid al-Bustami, siapa yang tidak kenal sama beliau? Syekh Abu Yazid al-Bustami itu karamahnya luar biasa. Orang yang hebat. Dan juga orang sufi, dikenal dengan sufi di masanya. Tapi apakah beliau mengajak orang untuk menyekutukan Allah? Mengajak orang untuk menentang Allah? Mengajak orang untuk menjauhkan orang dari sunnah Nabi Muhammad? Lah. Dia mengajarkan orang untuk dekat dengan Rasulullah. Sampai-sampai beliau pernah ngomong, jangan kalian percaya kalau melihat orang terbang di udara. Kalau Syekh Abu Yazid Bustami, kalau ada orang terbang, jangan dulu kalian bilang hebat. Lihat dulu sampai kemana dia menjalankan syariat, sampai kemana dia menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Kalau dia orang yang menjalankan syariat dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, baru wali. Tapi kalau dia jalan terbang di udara tapi tidak sholat, maka tukang sihir zaman Fir'aun lebih hebat dari itu.
Ahli sihir di zaman Fir'aun tuh hebat-hebat, jalan di atas air, yang tali dilempar jadi ular. Oh, jangan sekarang mana baca sulap mana, yang baca nguntal tali jadi ular. Tali dilempar jadi ular. Hebat zaman dulu. Zaman Nabi Musa. Makanya melihat orang yang terbang jangan heran dulu. Termasuk zaman sekarang kalau ada orang yang ngaku, oh punya kehebatan, jangan lihat dulu sampai kemana ente ikutin syariat, sampai kemana ente ikutin sunnah Nabi. Kalau tidak usah ente ngaku jadi wali. Kata. Kalau dengar misal, oh ada fulan jalan di atas air misalnya, oh mulai ini sekarang kami minta doa, minta ini. Ya dah zaman sekarang kan gitu. Yang di Malang atau di Jawa Timur siapa? Yang udah kecil, ambil batu celup-celup. Habis megang ini dia, batu celup. Habis daun, habis pegang batu celup. Minum, katanya sembuh, katanya baik. Subhanallah. Kemana akidahnya kita ini Islam? Hadiahna ala buturina, kebanyakan. Agama kita tergantung perut kita kadang-kadang. Perut kenyang yang bisa bikin kenyang perut kita, itulah Tuhan kita. Ya, ini dari mana bisa menyembuhkan seperti itulah. Ada lagi yang kadang-kadang mau kemasukan jinnya ngaku ulama. Oh, Habib ini masukin ke tubuhnya. Jin ini yang masuk, jin ini ngaku Habib. Mulai mau datang, minta baju jampiannya. Ngaku, mungkin kamu tuh masih ada jin, ada Habib tadi di badan kamu. Dulu pernah ada yang ngaku, perempuan ngaku dimasukin oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kadzab. Syahada, kanji apa Habib Al-Haddad masuk badan ini. Yang memang cayo dengan hal itu, makanya kadang-kadang mau kita nak dikotain, baru tuh. Siko terjadi loh yang macam itu. Aku ini, aku itu, jadi dulu, tidak ada orang alim masuk ke badan wong. Kata acara-acara TV, katanya Syekh ini masuk badan wong. Kata perlu kalau memang ada jadi itu jin ada. Tidak mungkin kalau memang wali, boleh masuk ke dalam badan wong. Sakit orang dimasuk di badan. Apalagi kalau dino kemasukan ulama. Misalnya kemasukan cuma kali jaga. Gunung gigi, dino nih, terus setengah kan kalau memang sudah kali jaga kanji sebenarnya. Jadi tidak mungkin, itu maksudnya. Tidak mungkin. Kami kerjaannya, syukurnya, jin, ngaku-ngaku. Jin itu paling pintar membohongi, paling hebat bohong jin. Tapi yang kena kebohongan jin, termakan dengan kebohongan jin orang awam. Kalau orang yang beriman, tidak bakal masukan jin. Tidak bakal termakan dengan kebohongan jin. Tidak bakal. Hati-hati. Banyak orang yang ngaku-ngaku punya kedudukan di sisi Allah. Banyak orang yang ngaku-ngaku hebat. Terkadang terbukti ini pernah. Terkadang sudah habis akalnya untuk nyari duit. Sini diberhentikan modal lah kate hidup di rumah nganggur anak 10. Mana lagi? Ecak-ecak macam itu. Jalan keluarnya pura-pura jadi wali macam itu. Pura-pura. Pulang itu, nganggur itu. Tengok gaya wong cek kusur, selananya koyak. Ente kan tidak sholat. Wong hebatnya. Wong ini tahu anak tidak sholat. Ya lah selalu ente koyak, ya sudah. Kapan ente semayang? Itu jam sekarang udah apa? Hanya, jangan cuma lemah ulama. Kalau nak ngali ulamanya, nak ngali orang yang solehnya, orang soleh yang suluk. Maksudnya suluk apa? Uangnya tidak ada munah-munah, tidak ngilo-ngilo, tidak ngajiduk. Muka kita, waktu semayang, waktu wigit, istiqomah. Itu baik, dicari tak serong yang aneh-aneh gitu. Tidak serong ya, aneh-aneh gitu digali. Aneh-aneh digali. Sudah saking, sudah otak, sudah buntu nih. Uang aneh dikit apa yang digali? Otak buntu. Hati-hati, iman melayang nih.
imannya bisa hilang. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Qala Ibnul al-Misri wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya man bina rahim wa fadluhu alim. Ya نعمر بما
أسأل